Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Yunita Priyani, NIM 7060119041. Saya mahasiswi Fakultas Kedokteran UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan dan menilai foto radiologi dari tulang sendi pada manus. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan secara fisiologis maupun patologisnya. Nah, setelah itu nanti kita bisa identifikasi identitas pasien, dan di sini terdapat ada nama pasien, ada tanggal lahir pasien, umur pasien, nomor rekam medik, tanggal pemeriksaan, dan terdapat alamat pasien. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat posisinya, yaitu tampak pada anterior dan lateral. Nah, di sini juga bisa kita nilai untuk alignmentnya. Di sini terdapat ada metakarpal. Os pada metakarpalnya yaitu ada os scapuloidum, trapezoideum, trapezium, hamatum, capitatum, dan triquetrum. Dan untuk os metakarpalnya itu bagus. Di sini ada os radius dan os ulna, dan terlihat bagus. Nah, untuk artikulasio bagian bawahnya di sini artikulasio radiokarpalnya juga itu bagus, tidak ada penyempitan. Dan untuk di bagian os digiti pertamanya, kita beralih ke metakarpalnya, yaitu di bagian pertamanya itu baik, ada basis korpus kaput, pada falang proksimalnya juga baik, ada basis, ada korpus, ada kaput. Nah, selanjutnya falang distalnya juga baik. Kemudian kita beralih ke digiti kedua, yaitu tidak ada fraktur ataupun dislokasi. Di sini bisa kita lihat ada basis korpus kaput, baik dari falang proksimal, medial maupun distal. Begitu juga ke digiti ketiga maupun keempat, tidak ada fraktur ataupun displace. Nah, kemudian ke digiti kelima itu juga semua normal, semuanya mencakup dengan basis korpus kaput. Nah, selanjutnya di sini kita menilai dari bentuknya juga bisa kita lihat di sini ada korteks, ada medula. Di pinggirnya juga di sini tidak ada garis-garis yang menandakan fraktur. Jadi semuanya di sini baik, normal. Tidak ada garis-garisnya atau tanda-tanda dislokasi atau fraktur. Nah, kemudian untuk artikulasionya, artikulasio metakarpalofalangeal bagus, tidak ada penyempitan baik dari distal maupun interfalang proksimal interfalang. Nah, untuk digiti kedua tidak ada penyempitan, di digiti ketiga juga begitu, tidak ada penyempitan di proksimal interfalang, distal interfalang. Nah, untuk digiti keempat, kelima itu juga normal, tidak ada penyempitan. Untuk celah sendinya juga semuanya normal. Nah, di sini bisa kita lihat ada distal interfalang dan distal interfalang itu semuanya normal. Nah, kemudian di sini kita menilai soft tissue-nya, semuanya tidak ada swelling atau klasifikasi. Nah, untuk posisi lateralnya bisa kita lihat di sini ada os scapuloidum, trapezoideum, trapezium, ada capitatum, ada os lunatum. Nah, semua di sini tidak nampak adanya masalah atau fraktur.
Nah, di sini juga bisa kita lihat ada artikulasio radio ulnarnya dan artikulasio metakarpalnya itu semuanya bagus. Kemudian untuk tulang-tulang di metakarpalnya itu juga terlihat bagus. Tidak ada garis ataupun dislokasi. Ada basis, ada korpus, ada kaput, basis, korpus kaput, basis, korpus kaput. Jadi semuanya nampak normal. Nah, kemudian untuk di artikulasio metakarpofalineal juga semua bagus, tidak ada penyempitan. Kemudian di tulang-tulang falangnya ini semua bagus. Ada basis, korpus kaputnya itu semua bisa kita lihat semuanya normal, baik tidak ada tanda-tanda masalah atau tidak ada tanda-tanda dislokasi. Nah, bisa kita lihat juga dari bentuknya itu korteks atau medula. Di garis-garis sampingnya ini tidak ada tanda-tanda fraktur. Dan untuk celah sendinya di bagian artikulasio, di distal falineal, proximal falineal itu semuanya normal. Di sini juga sama dengan posisi anteriornya. Jadi kalau untuk di posisi lateralnya itu di digiti ketiga, keempat, kelima tidak nampak, tetapi sama dengan posisi anteriornya. Semuanya normal, baik, tidak ada tanda-tanda swelling ataupun pembengkakan, tidak ada tanda-tanda fraktur ataupun dislokasi. Nah, jadi di sini kesimpulannya untuk foto ronsen pada Ibu Rika di sini semuanya normal, baik, tidak ada masalah, tidak ada klasifikasi, semuanya normal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk patologis dari Pak Amir, yaitu di sini terdapat ada nama, alamat, umur, nomor rekam medik dan alamatnya. Nah, di sini untuk alektmennya pada os capoideum, os trapezoideum, trapezium, capitatum, hamatum, lunatum, semuanya di sini baik. Nah, untuk bagian metakarpalnya juga di sini baik, belum ada tanda-tanda masalah. Nah, setelah itu kita bisa lihat yaitu di bagian digiti pertamanya. Nah, untuk metakarpal di bagian digitinya yaitu ada basis, ada korpus, ada kaput. Nah, untuk antara metakarpal falangnya terdapat di sini adanya dislokasi. Untuk falang dan distalnya di sini terdapat ada dislokasi. Nah, untuk digiti kedua itu basis korpus kaput, basis korpus kaput di sini normal. Nah, untuk falang proksimal, medial sama distal semuanya baik. Nah, di sini ada basis, ada korpus, ada kaput. Nah, di sini ada juga digiti ketiga, keempat, kelima itu sama, ada basis, korpus, kaput. Untuk falang pada proksimal, medial, dan distal semuanya bagus. Itu tidak ada menandakan tanda-tanda dislokasi atau fraktur. Nah, selanjutnya di sini untuk metakarpalnya juga bagus, semuanya baik. Ada basis korpus kaput, ada basis korpus kaput. Nah, untuk falangnya juga semuanya normal, baik.
Nah, dan untuk lingkungannya di sini, untuk di gigi pertama terdapat fraktur. Nah, terdapat fraktur di bagian gigi pertamanya, di bagian korteks dan medulanya. Nah, begitu juga di bagian medialnya, proksimalnya, distalnya di sini baik. Kemudian untuk di bagian gigi kedua tidak ada fraktur, ada korteks, ada medula, ada korteks, ada medula, dan posisi tulangnya juga baik. Di gigi ketiga juga baik, tidak ada fraktur. Di gigi keempat juga begitu, tidak ada fraktur, dan di gigi kelima juga baik. Korteks medulanya juga bagus, tidak ada fraktur. Dan di bagian celah sendinya, untuk di gigi pertama itu terdapat penyempitan antara metakarpal dan falum proksimal, baik juga dengan distal proksimal. Nah, untuk di gigi kedua tidak ada penyempitan, semuanya baik. Di gigi ketiga, di gigi keempat, di gigi kelima itu semua tidak ada tanda-tanda masalah atau penyempitan. Kemudian di bagian jaringannya atau soft tissue-nya tidak ada swelling atau klasifikasi. Di bagian gigi kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu normal. Untuk di bagian di gigi pertama itu terdapat swelling. Kemudian di sini untuk posisi lateralnya di sini tidak nampak. Ini untuk posisi anteriornya ini hanya terdapat di gigi pertama itu yang menandakan adanya swelling atau adanya fraktur. Nah, jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa foto ronsen dari Pak Amir yaitu untuk di bagian di gigi pertama untuk metakarpalnya itu terdapat dislokasi atau fraktur dan swelling. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk patologis